Tuhan, shalom semuanya. Saya melihat semua hari ini sehat. Katakan sehat. Puji Tuhan. Kalau kita semua sehat, berarti kita akan semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pujaan hati kita. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Yesus adalah segalanya dalam hidup saya dan saudara. Bahkan apapun yang kita mau lakukan, Alkitab berkata, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, saya dan saudara akan menerimanya. Kalau kita percaya, di dalam nama Yesus, saya dan saudara akan menerimanya. Dengan sebuah tema yang sangat luar biasa, Yesusku, Yesusmu, Yesus kita semua. Mari kita katakan bersama-sama 2, 3 ya. Yesusmu, Yesus kita semua. Amin. Siapakah kita tanpa Yesus? Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Kenapa kita hidup di dalam Yesus? Saudara, kebenaran firman Tuhan menyatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 berkata demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sungguh luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah kita tanpa Yesus? Jauh sebelum kita mengenal Yesus, kita adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Perhatikan, jangan sudah percaya Yesus hidupnya masih ada di dalam kegelapan. Tetapi sebelum kita mengenal Tuhan, kita ada di dalam kegelapan. Orang-orang yang hidupnya sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menangis, kita akan berdoa terus. Orang-orang di luar Yesus mengalami hidup yang sia-sia. Bukan hanya biasa, tapi sia-sia. Saudara tahu arti sia-sia? Tidak ada artinya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu tidak merasa berarti, itu adalah tipuan iblis di dalam hati dan pikiran saudara. Namun puji Tuhan, kasih Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Pengampunannya memulihkan hidup kita, dan kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Masih ingat cerita si bungsu? Bagaimana dia kembali datang kepada bapaknya. Dan apa yang terjadi? Sang ayah memulihkan keadaan dan identitasnya, dan dinyatakan dia sebagai anak kesayangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah membawa saya dan saudara di dalam terangnya yang ajaib, maka perhatikan, Tuhan memberikan masa depan yang baru untuk saya dan saudara. Masa depan kita di tangan siapa? Di tangan Tuhan, di tangan Yesus. Kalau masa depan kita di tangan Tuhan, jangan pernah andalkan dirimu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah membawa kita ke terangnya yang ajaib, kita perlu meninggalkan cara hidup, pola pikir kita yang lama. Enggak pakai cara yang lama lagi. Sebab firman Tuhan berkata, saya dan saudara adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Apa itu ciptaan baru? Memiliki identitas yang baru. Saudara, apapun kata orang atau dirimu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa saya dan saudara adalah
anak kesayangannya. Kalau demikian, biarlah pedoman kehidupan kita bukan lagi dari dunia ini. Bukan apa kata dunia, tetapi pedoman hidup kita adalah firman yang hidup. Firman yang hidup itu yang bagaimana? Yang kita perkatakan setiap hari, yang kita renungkan setiap hari. Kalau firman Tuhan saudara dengar setiap hari, tapi tidak dilakukan, Alkitab berkata, ia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Apa yang terjadi? Kehidupannya sia-sia. Saya ingin hari ini mengingatkan siapa diri kita tanpa Yesus. Kita tidak hanya ngomong Yesus, tapi kita tidak menyadari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita senantiasa mengingat diri kita untuk tidak lagi kembali ke cara kita yang lama. Saya mau katakan juga tidak ada satupun yang baik yang dapat kita nikmati di luar Yesus. Masa iya? Iya. Tanpa Yesus, hidup saya dan saudara gelap. Kita tidak punya harapan. Kita tidak punya masa depan. Kita tidak punya tujuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau rasakan bagaimana kasih Yesus yang begitu besar menuntun saya dan saudara. Dia bawa kita dari kegelapan. Dia bawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mengapa? Karena kasih-Nya memulihkan, menyembuhkan hati dan pikiran kita yang jahat. Katakan amin. Jadi, kalau sudah punya niat ibadah, kalau sudah punya niat doa, kalau sudah niat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, jangan tunda-tunda. Sebab kasih-Nya akan memulihkan saya dan saudara. Darah Yesus membasuh kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan pengakuan iman kita bahwa darah-Nya membasuh hidup saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat celah. Saudaraku, maksudnya kudus dan tak bercacat celah adalah kita layak. Kita bisa ketemu Tuhan. Kita benar panggil Tuhan itu Bapa. Darah Yesuslah yang menyucikan saya dan saudara. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Sebab apa yang telah Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib bukan sekedar apa? Menggantikan hukuman kita atau memperdamaikan kita kepada Bapa surgawi, tetapi menguduskan dan melayakkan hidup saya dan saudara yang kotor dan dijadikan kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia, kita tidak luput dari masalah dan tekanan. Sudah ikut Tuhan, sudah melayani, sudah melakukan, kok masih ada masalah dan tekanan. Perhatikan, satu-satunya yang membuat kita berbeda adalah semua orang punya masalah, tapi bedanya kita memiliki Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar agama Kristen. Kita bukan sekedar agama Kristen. Tapi dengar, saya dan saudara memiliki Yesus. Mengapa? Di dalam Yesuslah kita memiliki jalan keluar untuk setiap masalah dan tekanan yang kita hadapi. Di dalam Yesus tidak